Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan channel Cak Sidik. Untuk video yang kedua kali ini, kita akan membahas tentang latihan soal tentang konsentrasi larutan sebagai kelanjutan dari video yang pertama. Baik, kita lanjutkan saja untuk slide berikutnya. Soal yang pertama, sebanyak 8 gram natrium hidroksida NaOH dilarutkan dalam air hingga volume 500 ml. Konsentrasi larutan yang dihasilkan dalam molaritas adalah titik-titik. Nah, dalam hal ini yang pertama kita perlu lakukan adalah mencari MR dari NaOH, yaitu setelah kita cari 40 gram per mol. Nah, setelah MR-nya tahu, kita tinggal memasukkan besaran-besaran yang diketahui ke dalam rumusnya, yaitu masanya 8, MR-nya 40, volumenya adalah 500, ketemunya adalah 0,40 molar, sehingga jawabannya adalah C. Soal yang kedua. Sebanyak 9 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan dalam 250 ml air. Konsentrasi larutan dalam molalitas adalah, pertanyaannya adalah dalam molalitas. Sama, langkah yang pertama adalah kita mencari MR dari glukosa atau C6H12O6. Kita dapat hasilnya adalah 180 gram per mol. Kita tahu karena molalitas yang diperlukan itu adalah massa pelarut, sedangkan di sini diketahui adalah volume air. Karena massa jenis air itu adalah 1 gram per mililiter, maka 200 ml air itu sama dengan 250 gram air. Hati-hati nanti apabila pelarutnya bukan air atau massa jenisnya tidak satu. Setelah ketemu, kita masukkan ke dalam rumus saja. Nah, kita bukan rumus, tinggal masukkan massa 9 kali 1000, MR-nya 180 kali 250, ketemunya 0,2 molar. Sehingga jawabannya adalah A. Soal berikutnya atau soal nomor 3. 12 gram urea CONH2 2 kali dilarutkan dalam 90 ml air. Fraksi mol urea adalah, dengan diketahui besaran-besaran yang lainnya adalah seperti ini. Sama, langkah yang pertama kita mencari MR dari urea. Nah, setelah kita cari, ketemunya adalah 60, sedangkan MR dari air H2O kita sudah tahu yaitu 18. Yang berikutnya adalah kita mencari mol masing-masing, yaitu mol zat terlarut, dalam hal ini adalah urea, dan mol pelarut, yaitu air. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, ketemunya adalah 0,2 mol, mol dari urea yaitu terlarut, dan mol airnya sebagai pelarut adalah 5. Kemudian kita masukkan rumus, yaitu karena pertanyaannya fraksi mol urea sebagai zat terlarut, maka adalah fraksi mol terlarut. Rumusnya adalah NT dibagi NT plus NP. Kita masukkan angkanya, ketemu seperti ini. Kita boleh pakai kalkulator karena ini latihan. Kita sederhanakan. Maka hasilnya adalah D. Soal yang berikutnya atau soal nomor 4. Perhatikan gambar botol reagen asam sulfat dan keterangannya. Seorang siswa mengambil 10 ml larutan dari botol dan diencerkan dengan air hingga 200 ml. Konsentrasi larutan yang dihasilkan adalah. Nah, ini ada keterangan bahwa asam sulfat dalam botol ini mempunyai persentase 96%,
dan density-nya atau massa jenisnya adalah 1,8 gram per mililiter. Kita lihat pembahasannya. Langkah yang pertama, karena diketahui massa jenis, kita gunakan rumus massa jenis. Untuk apa? Untuk mencari massa dari larutan. Nah, massa larutan H2SO4 yaitu volume kali rho, atau dibalik boleh, yaitu 10 ml yang diketahui volumenya kali 1,8, 18 gram. 18 gram ini adalah massa larutan. Nah, sekarang kita mencari massa H2SO4-nya itu berapa. Karena prosentasenya adalah 96%, maka massa H2SO4 itu adalah 96% kali 18 gram. Ketemunya adalah 17,28 gram. Kemudian kita mencari konsentrasi larutan H2SO4 sebelum diencerkan. Kita masukkan dalam rumusnya, yaitu massanya ketemu 17,28, volumenya 10. Akhirnya setelah kita hitung, ketemunya 17,63 molar. Ini adalah konsentrasi sebelum diencerkan. Kemudian kita mencari konsentrasi setelah diencerkan menggunakan rumus pengenceran. Seperti ini. Setelah kita masukkan, maka ketemunya adalah 0,88 molar. Kalau kita lihat pada slide sebelumnya, maka jawabannya adalah C. Berikutnya adalah soal nomor 5. Soal nomor 5. Cairan infus dextrosa mempunyai konsentrasi 0,1 molar. Berapakah massa dextrosa yang terdapat pada botol infus dengan volume 500 ml? Diketahui mR dextrosa adalah 180 gram per mol. Jadi dextrosa itu bentuk lain dari glukosa. Langkah yang pertama adalah kita masukkan atau kita tulis rumus asli saja. Karena yang ditanyakan adalah massa, maka rumus ini kita konversi atau mengkonversi rumus yang ditanyakan adalah massa, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Tinggal karena sudah diketahui semuanya, besaran-besaran kita tinggal memasukkan angkanya saja. Nah, maka ketemu 9 gram. Jawabannya adalah E. Demikian anak-anakku 5 contoh soal tentang konsentrasi larutan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, apabila ini bermanfaat, bisa di-like, share, komen, dan subscribe. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.